Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, video yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman saya ya, di mana saya akan membongkar bagaimana cara rahasianya ilmu kebal air keras. Nah, kemarin saya sudah melakukan adegan video kebal air keras, di mana kalau orang yang tidak tahu itu dikarenakan oleh kekuatan jin, oleh kekuatan hodam, atau orang yang menganut ilmu kesaktian, padahal itu karena sebuah sains juga, sebuah teknik ya. Nah, oke, langsung saja kita peragakan bagaimana cara adegan melakukan kebal air keras. Saya akan melakukan adegan sekali lagi ya. Oke, nah di sini ada air kerasnya ya, saya akan tuangkan. Nanti saya akan jelaskan nih sebentar. Nah, ini air kerasnya masih putih ya. Lalu kita tuangkan seperti ini. Kita lihat saja ya. Ini bagaimana si koin sudah mulai melebur. Nah, kelihatan kan? Sudah mulai melebur. Nanti saya akan siramkan ke diri saya ya. Nah, baik, kita buang saja koinnya ya. Nah, udah. Si airnya tersebut ini betul-betul air keras. Kita akan siramkan ya ke tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terlihat ya, ini benar-benar air keras. Efeknya juga betul-betul. Nah, bisa ke tubuh mana aja. Nah, lihat. Nah, ini efeknya ya, berasap ya teman-teman. Kamera boleh lihat ke saya, berasap. Tadi koin melebur ya. Karena asapnya yang pekat, saya pindah posisi ya. Nah, ini betul-betul air keras nih, masih terlihat ya. Oke, langsung saja kita bahas, kita bongkar rahasianya. Ya, tadi itu adegan dari saya ya, adegan kebal air keras. Bagaimana caranya? Jadi penjelasannya gini ya, air keras itu terbagi 4 ya, air keras terbagi 4. Jadi beda kadar, beda daya lebur, beda daya didih. Yang pertama, air keras itu ada yang namanya HCl atau asam klorida ya, rumus kimianya itu HCl. Yang kedua, asam sulfat atau rumus kimianya H2SO4. Yang ketiga ada namanya asam fosfat. Asam fosfat itu rumus kimianya H3PO04 ya. Dan yang terakhir asam nitrat ya, atau rumus kimianya HNO03 ya. Nah, bagaimana saya bisa melakukan kebal air keras seperti yang saya lakukan tadi? Jadi yang saya pakai itu bukan semata air keras yang berkadar tinggi. Jadi urutannya ada, yang pertama asam klorida, yang kedua asam sulfat, yang ketiga asam fosfat, yang keempat asam nitrat. Yang saya pakai seperti ini adalah asam nitrat nih. Jadi cairan berwarna kekuning-kuningan, tapi kalau sebelum dilakukan adegan pasti airnya berwarna putih, berwarna kekuning-kuningan. Jadi dimana HNO03 ini mempunyai daya didih sekitar 80 derajat ya, atau kurang dari 100 derajat. Terus mempunyai daya lebur kira-kira 1000 derajat Celcius ya. Bisa dicek aja di googling, asam sulfat, asam fosfat. Yang pertama itu asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, asam sulfat, fosfat sama nitrat gitu ya. Jadi kalau di googling itu semuanya itu dari 4 jenis air keras tersebut sangat berbahaya bagi kulit, sangat berbahaya bagi tubuh ya, akan terjadi luka bakar atau melepuh ya. Namun yang saya pakai ini asam nitrat ya, dimana asam nitrat ini memang kalau secara googling itu berbahaya, namun setelah dilakukan efeknya cuman gatal-gatal ke kulit, namun bisa ditahan kira-kira sekitar
1 jam atau ya kira-kira 1 jam lebih ya. Nah itu, jadi kalau misalkan mau melakukan adegan ya pegang saja airnya, tapi jangan coba-coba ketika koin ini melebur ya. Nah, jadi reaksi kimia dari si asam nitrat ini melebur, ini jangan dipegang oleh tangan kita karena ini sangat panas sekali, bahaya. Ini bisa menyebabkan luka bakar yang sangat serius, panas ke kita ya. Jadi kenapa saya tadi singkirkan si koin tersebut, si koinnya ini, dikarenakan ini proses peleburan yang sangat panas. Jadi tidak dianjurkan pada saat adegan koin atau logam yang sudah mendidih dipegang oleh kita, itu akan mengakibatkan luka bakar, akan panas ya. Jadi bagi siapa yang melihat video ini, tolong yang saya ketahui, tolong yang saya kasih tahu gitu ya, saya udah jelaskan rahasianya, jangan sampai disalahgunakan. Di sini takutnya ada uskun ya, ustadz dukun atau misalkan dukun yang berkapar agama. Jadi saya tidak sudi, saya tidak rela kalau misalkan apa yang saya peragakan, apa yang saya bongkar rahasia ini dilakukan untuk yang tidak ya. Jadi ini hanya sekedar edukasi buat teman-teman bahwa adegan yang saya lakukan tadi itu bukan karena hodam, bukan karena jin, karena merupakan teknik dan ilmu sains. Jadi efeknya hanya sebatas gatal-gatal. Ini pun saya masih ada gatal-gatalnya dikit ya. Nah, tapi setelah kira-kira 10 menit, daripada saya lama-lama, mending langsung dibasuh aja ya. Yang pertama itu, jadi penjelasannya asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, asam nitrat. Nah yang dipakai Novel Baswedan itu merupakan asam sulfat ya, dengan kadar lebur yang sangat tinggi, terus kadar didih juga yang sangat tinggi, sekitar 200 derajat Celcius. Nah menempel sedikit saja langsung akan menyebabkan luka bakar yang sangat serius ya. Jadi hati-hati, harus tahu dulu air kerasnya, air keras yang mana. Jadi kalau ada yang misalkan mengaku kebal air keras, boleh sama saya dicoba ya. Saya coba pakai asam sulfat ya. Jadi tidak boleh tidak memakai asam ini. Oke, dari saya itu aja. Ya mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Mudah-mudahan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote mengerti apa yang saya maksud. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.